Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Aquaponic Kit. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman melalui WA pribadi saya. Langsung menanyakan tentang bagaimana itu breeding ember aquaponik, dan dia ada yang minta tutorial breeding ember dari awal nyampe selesai panen. Oke, saya akan jawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Ini dari Ananda Enggal di Purwokerto. Wong Purwokerto, pimen kabare. Oke, pertanyaannya apa sih itu breeding ember, Mas? Oke, saya akan jelaskan. Breeding ember itu budidaya ikan plus dikarbonasi dengan sayuran. Jadi ini ada ember. Nah, itu ada ember. Ember itu 80 liter, saya isi air, ada lelenya, bukan lele aja sih, bebas mau ikan apa yang penting tawar. Terus atasnya saya tanam sayuran. Ini udah beberapa kali udah sayurannya. Oke, Mbak Nanda, gitu ya. Breeding ember itu ember yang saya isi air, terus saya isi ikan tawar bebas, ikan apa aja, sama atasnya ada sayuran. Yang kedua ada Artia dari Tegal. Waduh, kabeh primen kabare mau Tegal. Apa sih itu bioflok? Oke, Mbak Tia ya. Bioflok itu gumpalan-gumpalan kayak plankton, kayak semacam bakteri yang positif untuk makanan si ikan lele. Nah, bioflok itu didapat dari cairan M4, terus dimasukkan ke dalam ember yang udah terisi air. Kita pasang aerator supaya ada oksigen, gelembung-gelembung, gumpalan-gumpalan lah. Nanti itu bisa membentuk plankton-plankton untuk makanan si ikan. Dan itu harus outdoor. Embernya ini, airnya ini harus terkena sinar matahari langsung. Kalau dingin untuk di Purwokerto itu mungkin bisa, cuma kurang bagus ya. Takutnya apa? Kalau biasa dingin terus bakterinya banyak, bakteri jahat, itu bisa membuat ikan lele itu kembung dan angka kematian tuh banyak sekali. Oke, Mbak, dari tadi Mbak Tia ya. Yang ketiga ada teman kita di Purwokerto juga nih, jauh-jauh kebetulan Purwokerto. Sony, halo Mas Sony, apa kabar? Dia nanya apa perbedaan breeding ember dan aquaponik. Sebetulnya tidak ada perbedaan. Aquaponik itu kalau kolaborasi antara ternak ikan dan sayur-sayuran. Cuma aquaponik itu lebih banyak isinya karena kita memanfaatkan dari paralon, jadi saya lebih banyak aquaponik sirkulasi. Kalau breeding ember sama sayuran sama ikan, aquaponik juga sama ikan, cuma si aquaponik itu dipakai khusus, air bisa sirkulasi dan isi sayuran lebih banyak. Yang kedua, kelebihan si aquaponik itu airnya karena ada sirkulasi pompa, nanti kotorannya itu nempel di paralon, jadi air ikannya itu, air yang di dalam ember yang ada ikan itu tetap bersih. Kalau yang di ember, yang breeding ember ini kadang bisa keruh, tapi aman karena ada aerator yang bisa mengurai kotoran itu jadi makan si ikan. Oke, Mas Sony. Untuk selanjutnya Mas bikin tutorial dong, cara bikin cara breeding ember, budidaya ikan di ember atau aquaponik. Maksudnya bikin tutorial, bikin dari awal tutorial bagaimana bikin tutorial budidaya ikan sama sayuran yang breeding ember maupun aquaponik. Oke, saya akan jawab nih dari Mas Haris di Bekasi. Oke, Mas Haris. Oke, pertama-tama teman-teman kalau membeli ember breeding ember itu atau aquaponik, setelah dirakit atau ember mau dipasang, itu sebaiknya ember diisi air full, direndam selama 1 hari 1 malam, 24 jam. Setelah ember itu direndam pakai air, lalu setelah 24 jam air dibuang. Tujuannya menghilangkan bau plastik dari ember itu. Oke, setelah air dibuang, direndam tadi, diisi kembali sebatas overflow nih, sebatas ini nih ada nih
teman-teman tuh ada, kalau membeli produk kita tuh ada overflow-nya, jadi air diisi aja nyampe penuh pasti nggak luber, pasti nyampe di situ, ada batasnya kok. Nah setelah itu kita masukkan satu tutup botol M4 bawaan dari kita, ada satu botol M4 dimasukkan sambil aerator dinyalakan ya. Setelah itu sorenya kita kasih molase itu biasanya air tebu. Nah kalau nggak ada, kita bikin sendiri, gampang, mudah. 1 sendok gula pasir itu diaduk dengan air panas 1 gelas, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya sekalian bikin kopi nggak apa-apa, pagi-pagi atau sore ngeteh nggak apa-apa, diaduk, tapi itu nggak usah pakai tempe kopi. Gula biasa, gula pasir diaduk 1 gelas. Kalau udah larut baru masukkan ke ember yang udah diisi air, yang udah ada 1 tutup botol M4. Tujuannya molase itu bukan untuk pakan ikan, molase itu untuk pakan plankton atau bakteri yang diciptakan dari M4 tadi. Bakteri juga butuh makan. Nah setelah kita fermentasi selama 5 hari atau 1 minggu, nanti ada kok, teman-teman pasti lihat tadi Mas Aris ya, pasti ada nanti ada kayak apa, plankton ya, atau kayak ganggang atau lumut-lumutnya itu pasti ada, dan air akan berubah merah. Kalau misalnya skala besar tuh pasti air tuh berubah jadi hijau, kayak saya udah bikin kolam 3 meter itu air nggak sampai 5 hari, 4 hari itu udah berubah jadi hijau. Nah setelah berubah itu nanti baru bibit benih-benih lelenya atau ikan lainnya baru dimasukkan. Jangan lupa seleksi ikannya itu harus yang unggul ya. Untuk kalau yang udah ahlinya pasti tahu ikan yang unggul sama yang enggak. Tapi kalau ikan yang sakit itu untuk ngobatinya mudah. Kalau ikan tawar ngobatinya itu pakai garam. Jadi misalnya 1 ember 80 itu dikasih garam 1 sendok, garam kresek atau garam bebas, dilarutkan sebentar aja, si ikan dicelup, baru dimasukkan ke ember yang disediakan untuk di ember ini. Kalau air laut itu untuk ngobatinya kebalikan, jadi air tawar ya. Terus setelah dimasukkan, setelah kita masukkan benih lelenya, baru kita semai benih yang udah kita ada bawaannya itu semai. Dan sebaiknya air yang buat nyemai tadi, yang untuk nyelup robulnya itu air yang udah difermentasi tadi, supaya nanti untuk perpindahan sayurannya itu tidak kaget, tidak stres dia. Dan selama benih disemai, pertama semai itu benih dimasukkan ke kolong atau tempat yang gelap lah. Benih itu dia cepat pecah jadi kecambah, dia yang gelap, tempat-tempat yang gelap. Kecuali udah umur 5 hari, dia butuh nutrisi dari sinar matahari langsung, biar si sayuran itu tidak kutilang. Dan air itu perlu dikuras enggak? Tidak perlu dikuras. Kalau teman-teman mau tambahin aja, dia nggak bakal luber, ada overflow-nya. Kalau untuk aquaponik juga tidak perlu dikuras, malah saya nyampe panen tidak saya kuras panen lelenya. Karena apa? Dia udah ada sirkulasinya, udah bening sih, tidak perlu dikuras. Tapi kalau untuk aquaponik, kalau mati lampu pasti airnya berkurang, karena air yang di atas paron itu turun semua ke ember dan dia keluar lewat overflow, pasti berkurang. Kalau pas lampu nyala, tambahin aja segayung apa 2 gayung. Jadi cukup kita tiap minggu tuh tambahin aja yang ember itu pakai 1 tutup botol M4, biar dia ngurai kotoran-kotoran itu. Tapi kalau usia lele udah dewasa sih pasti udah bau lah ya, dikuras enggak apa-apa, dikuras aja pakai selang gede atau apa, nanti ditambahin air yang baru. Untuk panen lelenya, itu biasanya 3 bulan udah bisa kita panen. Untuk sayuran kangkung itu maksimal tuh 3 minggu atau 4 minggu kita panen.
waktu kita panen kangkung itu jangan kita cabut, kita sistem pangkas saja. Nah, mangkasnya gimana? Mangkasnya itu jangan dihabisin di apa? Nah, di sini nih, mangkas nanti kalau udah dewasa tuh, sisain terusnya ini nih. Nih, jadi pangkasnya sampai bawah, pangkas batas ini biar dia tumbuh lagi. Nih dari mulai usia kecil, nih tanamnya usia 3 hari atau udah keluar apa daun 4 daun, kita pindah sore hari, tetap tiap hari sama setiap hari itu pagi sore saya siram nih, nyiramnya pakai air yang di ember. Karena apa? Karena si sayuran ini masih balita, belum kuat, akarnya belum kuat, belum bisa nyari makan sendiri. Nih, ini akarnya, nih kelihatan nih. Nih akarnya kalau udah nempel di kain flanel, udah menyentuh air, baru dia kuat. Oke teman-teman, ini saya udah jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Terus ada lagi yang menanyakan nih, bagaimana kalau misalnya saya nggak bisa ngerakit aquaponik yang setelah saya terima, Mas? Oh, jangan khawatir, di video-video saya, di channel-channel YouTube saya ada kok semuanya tutorial bagaimana merakit aquaponik yang 4 susun, yang 3 susun, yang bak, ada semua. Dan saya senang sekali teman-teman bisa sharing, bisa tanya, saya jawab dan jawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk berkebun di rumah saat pandemi, dan semoga teman-teman juga senang ya, bahagia dengan bisa panen sayur juga ikan. Seperti saya kalau panen sayur dan ikan tuh sangat senang sekali. Oke, teman-teman, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.